biarlah hal ini menjadi misteri bagi hidup kami, biarlah kami nikmati dengan sukacita. Terima kasih, pokoknya terima kasih Bapa untuk segalanya. Biarlah Engkau memberkati setiap kami. Ampuni dosa-dosa setiap kami. Jika banyak hal yang masih banyak kurang dalam perjalanan hidup kami, Bapa. Kami manusia biasa, tetapi Engkau yang menyempurnakan. Tetapi kami juga manusia yang beruntung karena kami sudah menjadi predikat anak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua segala hal yang tidak kami mampu, segala hal yang Kau izinkan kami mampu di dalam nama-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa berterima kasih dan haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Budianto dan juga Bro Bayu. Dan selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Tansri. Silakan Pak. Ya, salam sejahtera, selamat pagi saudara. Ya, shalom pagi. Saudara, saya bisa dengar baik ya? Baik, dengar baik. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita sudah sampai di Desember, tak terasa setahun udah hampir kita lewatin. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, apalagi di hari-hari terakhir ini sebelum kita masuk pemilu, banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan pakem gitu ya. Jadi pikiran-pikiran kita itu kadang-kadang bisa berbalik-balik, kita bisa patah hati dan macam-macam, saudara. Tapi ada satu hal, saya dalam perenungan selama beberapa minggu, saudara, saya ketemu yang namanya judul hamba itu, saudara. Dan bersyukur kita ada di wadah Full Gospel, di mana kita baru bisa mengerti yang namanya hamba itu. Mari kita baca firman Tuhan di Lukas 17, ayat 7-10, saya bacakan untuk saudara. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya dia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah dia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ayat ini sungguh dalam, saudara. Jadi seorang hamba itu benar-benar tidak punya hak, saudara. Saya bersyukur ada di wadah Full Gospel sejak tahun 87, saudara. Jadi sudah sekian puluh tahun gitu. Dan selama perjalanan sekian puluh tahun itu, banyak sekali godaan-godaan, saudara. Terutama pada saat kita di dalam satu perjalanan gitu. Bertahun-tahun terakhir ini saya sering melakukan perjalanan yang jauh juga gitu kan. Dan ada teman baik, teman sepelayanan, ngomong sama saya begini, kamu itu sebetulnya harus mengembalakan sesuatu gitu. Jangan di Full Gospel yang nggak ada ujungnya. Gitu. Jiwa-jiwa sudah bertobat, dilayani, kemudian ya hilang begitu saja gitu. Saya merenungkan, saudara, selama puluhan tahun itu, berkali-kali saya ditawarin, saudara. Suatu hari, waktu saya baru aktif di Full Gospel, pelayanan untuk ke desa, kemana, menggerakkan teman-teman, benar-benar ini pelayanan Paulus, sudah. Apa yang kamu tabur, tidak ada yang kamu tuai, gitu. Kamu harus bayar uang sendiri, melayani dengan hati, dan seterusnya. Setelah itu ya sudah, selesai sampai di situ saja, gitu. Dan di dalam pelayanan ini, saya pernah dipanggil seorang hamba Tuhan di Surabaya gitu, salah satu gereja terbesar di Indonesia gitu. Dan saya diajak ngomong empat mata, dan dia tawarkan, kamu tinggal pilih aja kapasitas berapa yang kamu mau, gereja bisa menyediakannya dan kamu tinggal melayani di situ. Itu pilihan-pilihan seperti gitu, saudara. Maka itu kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini mengikuti Tuhan yang hidup, orang akan ngambil pintas saja, gampang saja gitu. Kedagian kita akan muncul gitu. Semua fasilitas diberikan, semua pujian diberikan.
Tapi kita ini melayani siapa? Gitu. Nah, untungnya saudara, sejak muda gitu, saya tidak mempunyai seorang ayah sejak usia 7 tahun gitu. Jadi dalam hidup ini saya betul-betul mau mencari kebenaran gitu. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mencari kebenaran karena dia akan menemukannya, saudara. Dan ini wadah luar biasa di Full Gospel ini, saudara. Kalau saudara melayani di Full Gospel, kadang-kadang saudara tidak menerima ucapan terima kasih, tidak ada ucapan hak yang mestinya saudara dapat gitu. Tapi ya memang seperti itu. Seorang hamba tidak punya hak. Maka di ayat tadi mengatakan apa? Kalau tuannya melihat hambanya sudah bekerja untuk dia, pada saat dia pulang, harusnya kalau kita secara normal, kamu duduk sini dong, kamu udah capek sekian lama gini. Tapi tuannya bilang apa? Enggak. Beresin dulu semuanya, aku mau makan gitu. Setelah itu baru kamu gitu. Ini benar-benar suatu hal yang tidak mudah. Dan saya menemukan di Madam Teresa, dia melakukan itu, saudara. Melayani dengan hati dan jiwanya, saudara. Benar-benar dia tahu dia seorang hamba, saudara. Kita ini seorang hamba, saudara. Kalau Anda ada di Full Gospel sampai hari ini puluhan tahun, saya tahu Anda adalah seorang hamba. Tidak memiliki hak apapun, Anda tidak punya hak untuk menerima terima kasih, kadang-kadang nggak dianggap, dan banyak juga teman-teman yang nggak tahan, saudara. Waduh, gara-gara ngomongan sesuatu yang tersinggung sedikit, langsung keluar, langsung pergi. Saya juga masuk di dalam beberapa gereja yang ada di Indonesia, saya juga membidani sampai jadi satu gereja, saudara. Tapi di ujungnya saya baru tahu gitu. Enggak. Pada saat kita membangun satu gedung gereja atas denominasi, akhirnya kita membangun tembok, saudara. Melihat gereja denominasi lain menjadi bukan punya kita, bukan ranah kita. Terjadi pemisahan gitu. Tapi di wadah Full Gospel, yang kita bangun adalah apa? Manusia diketemukan dengan Tuhan. Dan kita tidak punya hak apa-apa pun. Orang itu bebas mau kemana saja, mau melayani di mana saja, all is not our control, saudara. Benar-benar kita cuma membawa orang itu kepada Tuhan. Dan ini, saudara, kalau kita ngerti, ini dalam sekali, saudara. Suatu hari ada seorang pelayanan, saudara. Kemudian dia meninggalkan Tuhan. Teman yang lain bilang, Pak Tasri, cari dong orang itu gini-gini. Kita bukan gembala gitu. Saya ingat seorang hamba Tuhan, mentor saya, saudara. Dia bilang begini, Bapak Yeremia Arim, dia bilang begini, suatu hari di dalam pelayanan kita masih anak-anak muda, ada teman yang meninggalkan Tuhan. Pada saat saya berusaha untuk mencarinya, dia panggil saya, jangan cari katanya. Kamu sudah selesai untuk dengan dia. Loh kok begitu? Kita kan hidup masih harus melayani dia gitu. Enggak, dia bilang. Kamu sudah membawa orang itu mengenal Kristus secara pribadi. Kalau orang sudah mengenal Kristus secara pribadi, dia mau lari-lari kemana saja, biarkan saja. Dan nanti dia pasti akan kembali. Karena apa? Di luar dia tidak akan menemukan damai sejahtera, fellowship dengan Tuhan yang luar biasa. Dia akan pergi mengembara kemana. Dan nikmatan dunia, dia boleh cari apapun. Tapi ingat, suatu hari dia akan kembali. Dan saya pikir itu benar, saudara. Berkali-kali dalam pelayanan saya menemukan teman-teman seperti itu, saudara. Pada saat susah dia ngumpul, berdoa bersama dengan kita. Pada saat berkat Tuhan sudah mulai terjadi dalam hidupnya, dia mulai meninggalkan Tuhan. Pergi kemana? Dikasih tahu teman, nggak ada yang dianggap, saudara, karena dia pikir uang ini segalanya. I'm on the top of the world. Tidak ada orang lain. Semuanya saya bisa beli. Ya sudah, kita cuma berdoa untuk dia. Belas kasihan Tuhan. Jangan putus sampai di situ saja. Kalau Tuhan mau menyelamatkan, selamatkan dia, Tuhan. Benar, saudara. Sampai satu titik, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Sudah mengalami seperti itu, apa yang terjadi? Dia kembali, saudara. Mencari lagi, masuk di fellowship lagi. Berapa banyak itu terjadi di dalam pelayanan kita di wadah Full Gospel. Ingat, saudara, kita punya kewajiban membawa orang, seorang hamba ini, harus membawa orang itu mengenal kepada Kristus. Sampai ketemu dengan Kristus, dijamah oleh Tuhan. Itulah pekerjaan kita, saudara. Setelah itu, Anda nggak usah terlalu pusing. Kita tinggal berdoa, Tuhan, masa kamu menyelamatkan si A, cuma sampai di situ saja. Ujungnya sampai di situ, untuk apa Tuhan kau manggil dia? Gitu. Kalau saya berdoa begitu, saudara. Dan ngalamin, dalam setahun ini pun sudah berapa kali gitu. Orang-orang yang pergi, ngilang, dan kembali lagi, saudara. Dan puji Tuhan, pada saat dia kembali, seperti anak yang hilang, saudara, perumpamaan yang Tuhan kasihkan itu,
kita rangkul, kita layani, bawa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan puji Tuhan, ada beberapa orang sampai menjadi hamba Tuhan. Beberapa orang mengalami, baru ngerti, Pak, aku baru ngerti, Pak. Melayani, kenal Kristus itu seperti itu. Maka itu kita sekarang semuanya harus ngerti. Kita ini seorang hamba, saudara. Kalau Anda hamba, Anda merendahkan dirimu, tidak ada satu panah yang bisa menyerang kita. Kalau kita menonjolkan diri, who I am, siapa aku, begitu Anda menonjol, panah si jahat dipanahkan, akan kena. Siapa yang paling tinggi, dia akan kena dulu. Tetapi seorang hamba, dia akan menundukkan dirinya, memang aku tidak punya hak. Seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Orang mau menghina kita, orang tidak menganggap kita, orang tidak menghargai kita. Ya memang seorang hamba itu haknya seperti itu, saudara. Saya mempelajari bahasa Mandarin gitu ya. Kata hamba itu, saudara, itu bu ren, saudara. Kalau kita biasa ngerti bu ren itu pembantu gitu kan. Kelasnya yang ya seperti begitu, namanya pembantu gitu kan. Tapi banyak orang senang gitu menyebut dirinya, aku seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Padahal kalau kita pikir nggak seperti itu kan, kita banyak melihat pelayanan-pelayanan nggak di gereja, di institusi yang seharusnya nggak seperti itu, tapi kita lihat hidup mereka berubah gitu kan, melayani pada saat gerejanya masih kecil, pelayanannya masih kecil, dia rajin datang masuk ke kampung-kampung juga mau, saudara. Pada saat sudah besar gitu kan, sulit banget, saudara. Pak, ada acara ulang tahun, Pak. Pak, ada acara nih. Bisa nggak Pak melayani di rumah kami? Bisa nggak melayani, Pak? Setiap bulan, Pak, melayani. Oh, alasannya macam-macam. Akhirnya asistennya yang pergi. Dan itu saya lihat, saudara. Itu saya lihat, dan saya punya teman yang ngalamin seperti itu. Bahkan seorang hamba Tuhan sampai masuk di penjara. Kenapa, saudara? Karena menyebut dirinya hamba, menyebut dirinya buren, tapi hatinya nggak seperti itu. Dunia ini mengerikan, saudara. Dunia ini ditantangkan gitu. Kristus yang menebus kita, dia bisa melewati itu semua. Pada saat setan bilang sama Tuhan Yesus, aku berikan semuanya dunia ini, tapi sembah aku. Cuma nyembah aja, saudara. Enggak. Kristus bisa melewati itu. Kita sebagai tubuhnya, kita harus bisa melewati itu. Nggak usah pusing dengan keadaan di sekitar kita, dengan keadaan bagaimana hidup kita dilihat orang, nggak usah pusing, saudara. Tapi ingat, kita ini seorang hamba, dan seorang hamba tidak punya hak atas segala sesuatu. Kalau saudara renungkan ayat itu, kita akan mengerti, kita ini cuma seorang hamba, saudara, di dunia ini. Dan kalau saudara ngerti itu, kita bisa melewati semua masa-masa yang sulit apapun di dunia ini. Saya bersenang, saudara, dengan regional Jawa Tengah gitu, karena setiap kali bicara Jawa Tengah selalu saya teringat tentang Indonesia secara keseluruhan. Karena apa? Indonesia yang dikenal kerajaannya cuma 2, saudara. Ada di Jawa Tengah 1, yang besar ya, di Jawa Tengah 1, di Palembang 1 gitu. Ya kan, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan di Jogja yang sampai sekarang masih ada, saudara. Dan saya ngerti gitu, kerajaan di Jogja ini kan ada pernikahan dengan Ratu Selatan dan seterusnya, ada gunung yang di atas, ya itu spiritual, saudara. Anda ada di sekitar itu. Maka itu teman-teman Full Gospel yang di Jawa Tengah harus berdoa, harus menguasai daerah itu. Karena apa? Kedaulatan Tuhan itu, kunci di surga dan di bumi ada di tangan Dia. Kita seorang hamba, tapi Tuhan kita, Dia memiliki kunci di surga dan di bumi. Pada masa-masa bulan ke depan ini kita akan menghadapi pemilu. Nggak usah takut, saudara. Karena apa? Kedaulatan Tuhan ada di Indonesia. Saya kalau berdoa untuk Indonesia, saudara, saya bilang, Tuhan, apakah pekerjaanmu untuk Indonesia selesai sampai di sini? Yang paling ngeri dalam hidup, saya punya anak, saudara. Di bahasa Mandarin itu bilang apa? You do, you wei. Ada kepala, ada ekor. Banyak orang bisa mengerjakan bisnis di awalnya saja, ujungnya nggak ada. You told me way gitu. Ada kepala, nggak ada ekor. Tapi ingat, Tuhan itu adalah apa? Alfa dan Omega. Dan Dia bilang, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Apa yang Dia lakukan di Indonesia,
dia akan selesaikan, saudara. Apa? Indonesia akan menjadi berkat di akhir zaman ini untuk bangsa-bangsa lain. Situasi apapun boleh terjadi, tapi tetap percaya pekerjaan Tuhan belum selesai. Maka itu kalau kita berdoa, Tuhan, pekerjaanmu untuk sini belum selesai. Aku tidak pernah berpikir siapa yang akan memimpin di negara ini, tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan, Engkau berdaulat untuk Indonesia, dan Engkau akan menyelesaikan pekerjaanmu, sehingga mata kepalaku bisa melihat Engkau adalah Allah yang dahsyat. Sukacitaku penuh, Tuhan, melihat perbuatanmu yang ajaib. Orang-orang FGP Men, saudara-saudara semuanya, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah, tetap percaya, Dia yang mati buat kita, Dia akan memimpin kita, memimpin Indonesia, tetap maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang saya bisa sharingkan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.